Halo, perkenalkan nama saya Adriel Skill Sumana Ginting. Di sini saya akan menjelaskan pengertian proyek inquiry atau mencari jawaban dari pertanyaan yang membuat penasaran. Proyek inquiry adalah suatu model atau strategi pembelajaran yang menugaskan peserta didik untuk melakukan penyidikan mendalam terhadap suatu topik, masalah, atau fenomena melalui kegiatan proyek nyata. Dalam proyek ini, siswa aktif merumuskan pertanyaan, mencari informasi, melakukan eksperimen atau observasi, menganalisis data, hingga menghasilkan suatu produk atau laporan. Dengan kata lain, proyek inquiry merupakan perpaduan antara pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dan pendekatan inquiry atau inquiry learning. Ciri-ciri proyek inquiry berbasis pertanyaan atau masalah nyata. Proyek selalu dimulai dari pernyataan terbuka yang menantang. Siswa sebagai peneliti, siswa merancang cara penyelidikan bukan hanya menerima informasi dari guru. Proses ilmiah melibatkan observasi, hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Ada produk nyata, hasil akhir bisa berupa laporan, presentasi, poster, video, atau PR. Selanjutnya, ciri-ciri proyek inquiry berbasis pertanyaan masalah nyata. Proyek selalu dimulai terbuka yang menantang. Tujuan proyek inquiry: melatih berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan kemandirian belajar, membiasakan siswa melakukan pendidikan ilmiah, menghasilkan produk nyata yang bermanfaat, menumbuhkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, contoh proyek inquiry juga. Topik: pentingnya pemanasan sebelum olahraga. Pertanyaan inquiry: apa pengaruh pemanasan terhadap performa fisik siswa saat berlari 100 meter? Proses: siswa merumuskan hipotesis. Misalnya, pemanasan meningkatkan kelincahan dan mengurangi cedera. Membagi dua kelompok, satu melakukan lari tanpa pemanasan, satu dengan pemanasan. Mengukur hasil lari dari mencatat data. Membuat kesimpulan dan laporan hasil percobaan plus presentasi. Dari proyek inquiry, penyelidikan berbasis proyek untuk menemukan pengetahuan dan menghasilkan produk nyata. Kelebihan pembelajaran inquiry: mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Siswa dilatih menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan informasi, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu. Karena siswa aktif menemukan jawaban bukan hanya menerima. Pembelajaran yang lebih bermakna, pengetahuan yang ditemukan sendiri akan lebih diingat dan dipahami. Mengembangkan sikap ilmiah seperti jujur, terbuka, objektif, disiplin, bertanggung jawab. Melatih kemandirian belajar. Siswa terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber. Mengembangkan keterampilan sosial. Jika dilakukan berkelompok, siswa belajar bekerja sama, komunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah karena setiap langkah berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama karena melalui proses berpikir, penyelidikan, dan diskusi, tidak semua materi cocok. Beberapa konsep yang sifatnya hafalan lebih sulit diajarkan dengan inquiry. Membutuhkan kesiapan jiwa. Jika siswa pasif atau kurang terbiasa bertanya, proses terhambat. Saran dan prasarana kadang terbatas, misalnya untuk eksperimen, observasi, atau proyek tertentu. Penilaian lebih kompleks karena yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi juga proses belajar siswa. Selanjutnya, pengertian penilaian inquiry. Penilaian adalah proses untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi dalam pembelajaran inquiry. Penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, jawaban, atau produk, tetapi juga proses berpikir dalam keterampilan ilmiah ditunjukkan siswa saat mencari jawaban. Selanjutnya, aspek yang dinilai: kognitif atau pengetahuan, merumuskan masalah, membuat hipotesis, menganalisis dan mengolah data, menarik kesimpulan, afektif atau sikap, rasa ingin tahu, kerjasama dan komunikasi kelompok, sikap ilmiah, jujur, objektif, disiplin, dan bertanggung jawab, psikomotor atau keterampilan, melakukan observasi atau eksperimen, mengumpulkan dan menyajikan data, mengkomunikasikan hasil dalam laporan atau presentasi. Bentuk penilaian yang sesuai: observasi untuk menilai sikap, kerjasama, dan keterampilan proses, tes tertulis atau lisan untuk menilai pemahaman konsep, produk atau proyek, laporan, poster, video, atau karya penyidikan, presentasi, menilai kemampuan mengkonsumsikan hasil temuan, portofolio, kumpulan catatan atau refleksi, dan hasil kerja siswa selama proses inquiry. Jadi, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.